Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sesi ini saya akan menjelaskan terkait dengan paduan aluminium yang non-edge hardenable. Artinya apa? Dia tidak bisa dilakukan pengerasan menggunakan model edging. Jadi tidak semua paduan aluminium itu yang kemarin kita bahas ya sebelumnya ya. Dari seri 1000 sampai 8000 itu tidak semuanya bisa di edge hardening. Artinya kekuatannya akan lebih rendah ya dibandingkan dengan yang edge hardening. Walaupun ini material ini tuh jarang digunakan, maksudnya jarang digunakan dalam struktur. Tapi ini penting karena masih digunakan dalam pesawat terbang meskipun tidak sebagai komponen struktural. Ya, jadi penggunaan paduan material paduan yang non hardenable pada pesawat ini sangat terbatas ya. Karena satu kekurangannya adalah lack of strength. Lack of strength itu berarti kurang kuat. Fatigue resistance-nya juga kurang juga. Jadinya dia ketahanan lelahnya juga kurang. Kemudian keurutannya juga kurang yang digunakan sebagai standar untuk sebagai struktural utama ya. Jadi pesawat itu kan ada struktur utama ya seperti chassis-nya, skin-nya dan sebagainya harus ada kekuatan minimal karena tidak nanti robek di tengah saat terbang dan sebagainya. Jadi ini material ini meskipun sekunder tapi perlu kita bahas ya supaya saudara mengenal. Bahkan material-material ini nilai tertingginya itu masih di bawah 225 megapascal. Jadi sangat rendah. Bahkan untuk seri 1000 tadi itu nanti hanya di kisaran 40 megapascal. Jadi sangat rendah dia. Ya, ini saya setting ulang ya supaya materinya jelas ya. Jadi seri 1000, 3000, 5000, 4000 itu memang seri aluminium paduan yang tidak bisa di edge hardening. Kenapa? Ya karena paduannya itu tidak bisa dikendalikan saat edging. Jadi dia nggak berubah saat Anda panasi itu nggak akan ngefek. Salah satu cara untuk meningkatkan kekuatan dari yang non hardenable ini adalah melalui waktu pengecoran. Jadi ditambahkan dengan beberapa paduan ya, berharap akan meningkatkan kekuatan dari material tersebut. Atau misalnya setelah pengecoran bisa juga ditreatment melakukan perlakuan dingin. Gimana perlakuan dingin itu sebenarnya perlakuan yang mekanis ya. Jadi saudara bisa memukul-mukul suatu material supaya dia lebih keras. Contohnya ya kalau gampangnya ya, jadi kalau saudara main ke pantai ya, pasir pantai itu kalau saudara Anda tekan dengan genggaman tangan dengan kekuatan tertentu maka dia akan mengeras sehingga bisa digunakan untuk melempar orang ya kasarnya gitu. Tapi intinya dengan tekanan tadi itu maka ikatan antar partikel dari pasir itu meningkat sehingga kekuatannya akan bertambah. Ya, ini adalah bukti dari efek dari penambahan suatu paduan terhadap kekuatan aluminium ya. Yang sebelah ini, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini menunjukkan peningkatan aluminium terhadap paduannya. Di sini ada mangan, ada magnesium, kemudian yang bintang ini adalah tembaga, kemudian silikon. Kalau Anda perhatikan ada peningkatan hampir sampai 25 megapascal ya. Di mana yang tertinggi dicapai oleh paduan magnesium. Selanjutnya di bawahnya ada kotak itu paduan mangan, kemudian bawahnya adalah paduan tembaga dan silikon yang paling rendah. Tapi ini lebih bagus daripada yang tidak ada paduannya. Jadi tadi itu solid solution hardening. Jadi saat sebelum dicor maka ditambahkan seberapa persentase berat dari paduan ini. Ini akan meningkatkan kekuatannya dia. Tapi memang ada nilai jenuhnya. Kalau Anda perhatikan di sini, sama yang koper ini kelihatan saat ditambahkan lebih dari 1% bobot, itu hampir
lurus ya, jadi nggak ngefek, sudah jenuh caranya. Kemudian kita kalau lihat ke yang sebelah kiri, di sini adalah efek dari perlakuan dingin terhadap aluminium. Di mana kalau Anda perhatikan semakin tinggi penambahan perlakuan dinginnya tadi ini meningkatkan kekuatannya, bahkan ini cukup signifikan ya, sampai 100 megapascal ya. Jadi ini cukup membantu secara mekanis, sangat membantu karena kekuatannya meningkat. Oke, yang pertama adalah seri 1000. Ya, ini adalah yang paling pure. Ya, walaupun nggak pure-pure banget ya sebenarnya, mau nggak mau pasti ada pengotor. Ya, impurifier namanya pengotor. Entah itu lembaga dan sebagainya yang barang-barang ditambang. Tapi seri 1000 ini adalah seri dengan komposisi aluminium sangat tinggi, aluminium murni ya, sampai di atas 99%. Tapi karena dia aluminium murni, maka dia punya sangat banyak kelemahan ya kalau digunakan sebagai struktur pesawat terbang. Yang pertama adalah low yield strength. Ya. The 1000 series alloys are characterized by low yield strength. Artinya dia memiliki kekuatan luluh yang rendah. Jadi dia mudah dibentuk, ya, mudah dibentuk. Ya. Kemudian poor fatigue resistant. Jadi dia tuh ketahanan lelahnya itu jelek sekali. Jadi untuk beban berulang, contoh misalnya ya, beban berulang itu misalnya kalau Anda perhatikan wing itu kan saat dia mengudara itu kan pasti ada angin dan lain sebagainya ya yang akan menguji kekuatannya. Itu namanya, dan angin ini datang terus-menerus bergelombang, ada kekuatan tinggi, kekuatan rendah, sebagainya. Dan ini merupakan bentuk dari kekuatan. Jadi nggak cocok ini seri 1000 digunakan untuk kekuatan wing. Tapi mereka memiliki sifat yang ulet, high ductility, artinya dia ulet. Nah, karena ulet ini maka dia masih bisa digunakan selama tidak untuk struktur pesawat terbang. Seri 1000 ini saking rendahnya itu hanya memiliki yield strength itu 40 megapascal. Kita nggak ngomongin ultimate tensile strength ya, sekali lagi seperti yang diutarakan dalam referensi ini, di mana kita tidak akan menyeting suatu komponen itu, terutama untuk pesawat terbang ya, itu di atas yield strength-nya. Harus di bawah yield strength-nya, maksimal sama yield strength. Jangan, karena ini beresiko, berubah bentuk bisa membahayakan orang-orang di dalamnya. Ya, lanjut. Ya, ini adalah contoh aplikasi seri 1000 ya, karena sekali lagi kekuatannya rendah, tapi memiliki keuletan tinggi, dia bisa digunakan untuk ini istilahnya di foto ini namanya adalah cowl bumps. Bumps itu punuk ya, biasanya digunakan untuk memfasilitasi mesin, itu kan mesin kalau Anda perhatikan di dalam foto itu ada mesin bagian dalamnya, mesin torak kalau nggak salah, itu ada itu cowl bumps, atau digunakan untuk scoop. Scoop itu corong untuk menangkap udara. Kalau paling gampangnya kalau saudara lihat YouTube itu ya, filmnya Fast Furious itu, dimana mobil-mobil Amerika yang seringnya disebut sebagai muscle car itu menggunakan scoop. Scoop itu semacam kayak penangkap udara yang di bagasi, yang di kap gede itu. Jadi biar suplai udaranya tinggi, karena bensinnya tinggi sehingga proses pembakaran mesinnya semakin bagus. Ini masih bisa digunakan. Ya, berikutnya adalah seri 3000. Nah, ini aluminium mangan. Aluminium mangan. Ya. The main alloying element in the series is manganese, which provides some improvement in strength by solid solution hardening. Ya, ini dengan penambahan mangan, maka dia meningkat kekuatannya. Sekali lagi, ini masuk dalam kategori non-hardenable karena dia mangan ini tidak berubah menjadi presipitat di aluminium saat heat treatment, jadi nggak bisa. Meskipun demikian, ini nilainya lebih tinggi daripada yang tadi itu, yang seri 1000. Ya, 1000 tadi yield strength-nya kan hanya di sekitar 40 megapascal ya. Di sini sudah berubah menjadi 200 megapascal atau 5 kali lipat lebih tinggi daripada seri 1000. Ya, meskipun begitu, ini masih di bawah standar kekuatan struktur dari pesawat terbang. Ya, sehingga
tidak layak digunakan untuk struktur pesawat terbang, struktur utama, tapi masih bisa digunakan untuk non-struktur pesawat terbang. Contoh di gambar itu adalah cover dari roda pendaratan pesawat. Ya, roda ini mungkin karena dia tidak bisa diretrak, tidak bisa dimasukkan ke dalam bodi, maka akan kontak dengan banyak hal di luar, sehingga untuk mengurangi resiko rusak karena akibat benda asing, entah itu kena batu, nah apapun cuaca dan sebagainya, maka dibuatkan tutup ban. Nah, ini salah satunya menggunakan seri 3000. Meskipun tadi seri 1 juga bisa ya, tapi ini 3000 mungkin sedikit lebih naik dalam kaitannya kekuatannya ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya seri 4000. Ini penyusun paduan utamanya adalah silikon. Ya, silikon yang sama itu digunakan dalam operasi plastik itu sama. Ya, tapi ini persentasenya kecil ya, tidak banyak-banyak. Ya, sekali lagi silikon ini tidak bisa di edge hardening, tidak bisa diperlakukan panas sehingga masuk dalam non hardenable. Ya, ini hampir tidak digunakan dalam pesawat terbang, struktural maupun non struktural. Ya, karena silikon ini menghasilkan kegetasan, mudah patah sehingga sangat tidak cocok, sehingga dia hanya digunakan dalam proses seperti dalam tulisan itu ya, 4,000 alloys are used in a non-aerospace application, in particular as bracing and welding filler materials. Ya, jadi kalau itu apa? Filler itu apa? Filler itu adalah pengisi. Kalau saudara pernah bracing itu hampir sama dengan nyolder ya, mensolder. Saya yakin saudara pernah melakukan proses solder. Kenapa pentingnya solder ini? Bedanya dengan mengelas apa? Solder itu kalau Anda memperhatikan saat menyolder suatu komponen elektronik, itu tidak melelehkan material yang disambung. Nah, contoh misalnya Anda masang resistor ya dalam suatu papan sirkuit ya. Saat Anda malaskan kaki resistor tadi itu, kakinya nggak leleh kan? Ya, jadi itu namanya belum masuk ke welding. Nah, terus setelah itu panas, Anda masukkan tenol ya, atau timah itu ya, untuk mengikat kaki resistor ke papan elektronik tadi itu. Jadi tidak ada pelelehan yang disambung. Bracing juga sama. Jadi material yang disambung itu tidak leleh. Contoh bracing itu kalau Anda mungkin sekitar kita ya, yang paling sering Anda perhatikan itu kalau Anda masang AC, itu ada tukang AC, biasanya kadang-kadang dia perlu menambah panjang pipa tembaga ya. Nah, itu menggunakan teknik bracing. Jadi dua pipa tembaga dipanasi bareng-bareng, saat temperaturnya cukup panas, kemudian dimasukkan itu fillernya tadi. Di sini menggunakan seri 4000. Ya. Kalau welding beda lagi. Welding itu biasanya material akan leleh dua-duanya. Ya, di sini seri 4000 ini bisa digunakan sebagai filler welding. Mungkin untuk welding sama aluminium ya, sehingga bisa menyatu tanpa harus melelehkan aluminium, karena aluminium itu paling susah dilas sebenarnya. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah seri 5000. Ya, seri 5000. Saya pindah dulu nih. Ya, penyusun utama paduan ini adalah magnesium. Ya, konsentrasinya sangat rendah, tapi ini spesial ya. 5000 ini sesuai dengan yang ada di naskah itu bisa menghasilkan presipitat, intermetallic precipitate, walaupun tidak melalui edge hardening ya, Mg2Al3 yang meningkatkan kekuatan material. Dan ini merupakan seri yang memiliki yield strength tertinggi untuk kelas non hardenable aluminium alloy. Ya. Sehingga ini bisa digunakan di sini dalam keterangannya the alloy 5052 ya, jadi ini paduan 5052 dengan penyusun 2,5% magnesium dan 0,25% Cr itu kromium, adalah merupakan salah satu paduan aluminium non hardenable yang memiliki kekuatan yield strength tertinggi. Ya, bisa digunakan untuk rusuk wing, kemudian ujung wing,
pengaku stiffer yang di tengah wing itu, kemudian tangki dan lain sebagainya. Sehingga ini materialnya cukup bisa digunakan lah, walaupun terbatas. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan yang seri aluminium yang tidak bisa di edge hardening. Ya, semoga cukup menjelaskan. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya, lihat WA ataupun yang lainnya atau ketemu. Saya tutup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.